Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah ucapan yang senantiasa mendampingi hidup kita, karena tanpa karunia Allah kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita tahu kebenaran dan dapat mengikuti kebenaran tersebut. Kita belajar yang halal dan yang haram. Walaupun sebagian kita sampai hari ini masih ngelakoni sing haram. Semoga Allah menyempurnakan hidayahnya buat kita sehingga kita mati husnul khatimah. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Bicara syukur, nikmat yang banyak itu dan dalam jangka waktu yang panjang membuat kita lupa mensyukuri. Berapa tahun kita sudah merdeka? 79. Ada enggak bapak-bapak di sini yang lahir sebelum tahun 45? Udah habis kan? Iya. Artinya kita tidak pernah merasakan penjajahan. Kebanyakan yang hadir di sini lahir sudah merdeka, tidak pernah merasakan bagaimana kerja rodi, tidak pernah merasakan bagaimana suara meriam itu berdentuman di kampungnya, tidak melihat bagaimana orang-orang dibantai oleh Belanda, kemudian oleh Jepang, tidak merasakan bagaimana tokoh-tokoh masyarakat itu diasingkan. Ceritanya dulu, anak juga nggak pernah merasakan hal itu. Dari sulitnya makan, mereka itu makan apa? Gaplek. Hah? Apa? Tiwul. Enggak. Singkong yang dijemur sampai hitam itu apa namanya? Gatot. Masya Allah. Hah? Gak ada, kita udah makan beras. Anda lihat yang dibagikan beras. Mereka cari beras sulit. Bicara pakaian sekarang, mereka dulu pakai baju dari karung goni. Karung goni. Masih ada yang merasakan? Atau pernah merasakan? Itulah masalahnya jemaah. Kita itu sulit mensyukuri sesuatu karena sudah lama kita nggak merasakan kesusahan. Kita udah nggak dijajah lagi gitu. Kita udah seneng hidupnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan sebelum bicara kemerdekaan, bicara diri kita.
Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, nggak akan pernah kalian bisa menghitung. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia, bapak-bapak manusia semuanya. Oke, dengarkan. Kita itu kadang-kala bercermin ketawa-ketawa, kok sing paling ganteng dewe, kayak yang paling baik. Allah mengatakan innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. Itu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah enggak bersyukur atas nikmat tangan, dua tangan? Tiap hari dipakai sejak lahir. Kayaknya udah lupa. Sama nikmat ini udah lupa. Seorang syekh cerita tentang ada salah satu orang yang tangannya dipotong, dua-duanya dipotong. Karena kecelakaan atau apa, yang jelas dia akhirnya nggak punya tangan. Biasanya dia kalau ada undangan selalu ada pendampingnya yang dampingi ini ya sudah nyuapin makanan, udah dia nggak bisa, dia nggak punya tangan. Suatu hari dia datang ke satu acara, pendampingnya ini kayaknya ketemu sama sohibnya, sama temennya, akhirnya lupa sama yang didampingi. Subhanallah, dia kepingin ke toilet. Akhirnya ada kerabat dia dimintain tolong, aku mau ke toilet, minta diantar, kata dia. Oh iya, kata dia. Akhirnya diantar ke toilet. Setelah masuk toilet, orang ini ngomong, engkau masuk ke sini, kata dia. Loh, ngapain? Aku nggak bisa buka celanaku, kata dia. Nggak bisa dia buka celananya. Akhirnya dibukakan celananya. Duduk dia di toilet duduk itu. Setelah selesai dia panggil lagi saudaranya, engkau masuk lagi ke sini. Ngapain? Aku nggak bisa cebok. Nggak ada tangannya. Kemudian setelah itu dia dipakein lagi celananya. Kita jamaah bertahun-tahun pakai tangan ini. Pernah antum bersyukur? Enggak, antum nggak merasakan tangan ini nikmat sudah. Dianggap sesuatu yang biasa. Kapan antum akan rasakan? Ketika Allah ambil itu dari antum. Allah berikan kepada kita kemerdekaan sebelum kita lahir, sebelum bapak kita lahir. Kita udah nggak merasakan, seakan-akan kemerdekaan itu bukan nikmat. Antum bisa bayangin ketika kita sholat, kita nggak boleh lepas dari memuji Allah Jalla Jalla. Antum mulai sholat membaca Al-Fatihah, memuji Allah, mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antum baca nih tadi waktu subuh, waktu sholat zuhur antum ulangin dibaca, waktu sholat asar antum ulangin 4 kali antum baca. Tadi sholat maghrib kita baca lagi, isya kita baca lagi. Ketika antum ruku antum terus memuji Allah, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Antum puji Allah. Atau antum baca subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma ighfir. Terus antum bangkit dari rukuk mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil'as samawati wal ardh. Kita itu udah mulai lupa jemaah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jangan bicara kemerdekaan lah. Karena kemerdekaan kita memang belum lahir waktu itu. Kita nggak tahu gimana kondisi. Ini kondisi kita sekarang. Ketika iblis diusir dari surga, Allah menceritakan hal itu di surat Al-A'raf ayat 16.
dan 17. Iblis mengatakan, qala fabima aghwaytana la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, atas dasar aku sudah dihukum sesat olehmu, maka aku akan duduk di jalan-jalan yang lurus untuk menyesatkan manusia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan mendatangi mereka dari hadapan mereka, wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, aku akan godain mereka dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa targetnya iblis? Dia sampaikan kepada Allah. Apa target dia? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jemaah, kita semua berharap masuk surga. Pantaskah kita masuk surga? Tangan ini nggak disyukuri, mata nggak disyukuri, padahal kita nggak hidup kecuali dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka bicara kemerdekaan, antum melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Seperti itu penjajahan. Seperti itu bangsa kita 350 tahun dijajah. Mereka tidak merasakan ketenangan. Mereka tidak merasakan bangku sekolah. Ketika Indonesia merdeka, apa yang dilakukan oleh pemerintah kita? Memerangi buta huruf. Karena di masa itu yang boleh sekolah hanya orang kaya. Yang boleh belajar hanya antek-antek Belanda. Kebanyakan rakyat nggak tahu apa-apa. Sekarang kita semua bisa belajar. Kalau dulu target pemerintah itu pokoknya bisa baca dan menulis. Sekarang targetnya berapa tahun sekolah? 9? 11? Wajib. Yang wajib bukan 9. Udah tambah 3 lagi. Hah? Sekarang harus tamat SMA, Ustaz. Masya Allah. Dulu lulus SD pegawai negeri. Sekarang S1 nganggur. Antum bisa lihat kualitas manusianya. Seharusnya semakin lama belajar, ya semakin mudah cari pekerjaan. Kualitas manusianya dahulu pandai bersyukur. Mereka dulu merasakan, ya Allah, bisa sekolah SD. Dulu bukan SD namanya. Apa? SR. Sekolah rakyat. Di mana rakyat Indonesia punya hak untuk sekolah, untuk belajar mereka. Dan banyak di antara mereka yang nggak lulus SD. Tapi mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kesini kita melihat orang-orang lupa bahwa yang memberikan kemerdekaan itu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah bisa mengembalikan penjajahan ke negeri kita. Ahibati billah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan 3 hal. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan raga. Ibu-ibu bersyukur nggak dapat suami? Bapak-bapak bersabar nggak dapat istri? Loh, ya apa sih? Ibu-ibunya bersyukur, bapak-bapaknya bersabar. Nggak seneng dapat istri. Ibu-ibu bersabar apa bersyukur?
syukur jemaah. Padahal kebanyakan wanita masuk neraka karena tidak syukur. Perempuan itu lebih kuat sabar menghadapi bojo-bojone kayak gini. Tapi bicara syukur sekarang, yang Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah. Wallah jamaah, kalau semua kita berdoa minta sama Allah dan semua permohonan kita Allah kasih, kerajaan Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Allah itu maha kaya, Allah itu maha luas nikmat. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku itu keras. Satu dosa Nabi Adam diturunkan dari surga. Satu dosa. Dikasih semua nikmat. Targetnya iblis bagaimana Nabi Adam tidak bersyukur. Yang iblis inginkan bagaimana Nabi Adam melanggar setelah dikasih nikmat sama Allah. Bisa makan apa saja yang berada di surga. Tapi kemudian melanggar. Apa hukumannya? Diturunkan dari surga. Maka kita akan perjelas tentang syukur ini, agar kita benar-benar mensyukuri kemerdekaan kita dan agar Allah tidak ambil itu nikmat dari kita. Yang pertama, kalau bicara syukur dengan hati, Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 53. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena usaha kita. Yang pinter karena belajar, enggak. Allah yang kasih kepintaran. Makanya kalau bicara Indonesia merdeka atas apa? Atas rahmat Allah Azza wa Jalla. Bukan karena usaha dari pahlawan-pahlawan. Bukan karena perjuangan mereka 350 tahun berjuang jamaah. Allah gak kasih. Tapi kemudian Allah berikan itu nikmat, maka yang harus ada dalam hati kita meyakini nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan di hati kita keyakinan itu. Apapun nikmatnya. Bisa sholat Isya tadi. Antum baca apa? Alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti antum mau tidur, dianjurkan baca Alhamdulillah 33 kali. Kenapa kok banyak Ustaz? Karena nikmat Allah gak bisa dihitung. Dan pujian antum kepada Allah terhitung. Maka hati kita mulai hari ini hilangkan dari perasaan yang namanya berbangga diri dengan usaha, berbangga diri dengan kerja keras. Yang ada ini nikmat murni dari Allah Azza wa Jalla. Dan ya, kita perlu sama anak-anak kita juga bercerita sama mereka. Bapaknya mau cerita apa? Bapaknya gak pernah merasakan penjajahan. Bapaknya juga merasakan yang nikmat-nikmat juga. Baca sejarah rel kereta api yang dari Anyer sampai ke Panarukan. Itu 1000 kilo. Itu siapa yang bangun? Belanda. Belanda insinyurnya.
Belanda yang nyuruh bangun, tapi yang bekerja itu nenek moyang kita. Di bawah rel kereta api itu ada banyak jenazah mereka yang berjuang. Yang ketika mereka sudah sakit dikuburkan di sana. Kita tinggal melewati. Berapa banyak kita melihat sekarang jalan-jalan air, pengairan yang dibangun oleh Belanda. Di dalam sana banyak jenazah mereka yang bekerja keras, kerja rodi. Maka antum ceritakan agar anak-anak kita tahu kemerdekaan ini dari Allah, nak. Allah yang kasih, nak. Kemudian yang kedua, bersyukur itu dengan lisan kita. Hati meyakini bahwa itu nikmat dari Allah. Lisan memuji Allah Jalla Jalla. Nabi Sulaiman ketika beliau melihat singgasana Ratu Balqis di hadapannya, apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang ingat? Ada hadiahnya Ustaz yang bisa jawab. Nah, apa kata Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis ada di hadapannya? Ada yang jawab? Ashkur am akfur? Barakallahu fikum. Apa artinya? Allahu Akbar. Sering kita ngelihat ya, kasih hadiah Ustaz, Masya Allah. Minyak goreng. Tes. Nanti ambil kambing nanti terakhir. Dikasih kambing? Iya. Masya Allah. Dapat kambing antum sudah jemaah. Hadza min fadli Rabbi. Kayaknya dimatikan ya Mas. Mic-nya mohon dihidupin yang punya Ustaz Abdul. Nanti yang jawab tadi dapat hadiah kambing. Karena yang ini sudah ada. Jadi tadi amanatnya yang jawab pertanyaan Ustaz. Jadi kambing gitu. Masya Allah, Masya Allah. Pas hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli Rabbi. Antum dapat kambing katakan hadza min fadli Rabbi. Bukan karena antum jawab. Masya Allah. Bukan. Karena Allah mau kasih karunia. Boleh jadi antum jawab dikasih kaos tadi sama Ustaz Abdul. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah kasih. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Ini dari karunia Tuhanku. Tujuannya apa kita dikasih karunia? Tujuannya apa kita dikasih nikmat? Liyabluwani, untuk menguji aku. Itu Nabi Sulaiman. Aashkuru am akfur? Aku mensyukurinya atau aku kufur terhadap nikmat itu? Itu yang seharusnya memuji Allah dengan lisan. Hati meyakini, muncul di lisannya hadza min fadli Rabbi. Bukan mengatakan, oh iya saya memang pintar Ustaz, saya sudah belajar dari dulu. Jangan seperti Qarun. Sama, Qarun juga berkata dengan lisannya. Ketika Allah berikan nikmat kepada Qarun, harta yang berlimpah ruah, yang sampai kuncinya itu dipikulnya. Kuncinya. Qarun ketika disuruh berbagi, berbuat baik kepada manusia, taat kepada Allah, kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku nih bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepada aku. Dia tidak menyebut Allah, dia tidak memuji Allah. Dan jamaah rahimakumullah, kenapa negara-negara di luar sana mau menjajah Indonesia?
Karena Indonesia kaya. Portugal datang, Belanda datang, Jepang datang, kita kaya. Cuma kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sampai mereka datang ke negeri kita, mereka ambil nikmat-nikmat itu, mereka bawa ke negeri mereka. Apakah kita sudah merdeka? Iya, sudah merdeka kita. Cuma ada sebuah ungkapan dari Presiden pertama Indonesia, dari Bapak proklamator kita. Dia menyebutkan jauh sebelum Indonesia merdeka, tahun 1930, di surat kabar Suluh Indonesia, beliau menyebutkan tentang negara, ciri-ciri negara yang dijajah. Indonesia belum merdeka. Bung Karno membuat sebuah penelitian, kemudian dia menyimpulkan ciri-ciri negara yang terjajah itu. Yang pertama, negeri tersebut menjadi penyedia bahan mentah bagi negara-negara industri maju. Faham? Kita menjadi penyedia bahan mentah karena kita kaya. Kita sediakan bahan-bahan mentah, dibawa oleh penjajah, dikirim ke negeri mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara maju tersebut. Setelah diolah di sana, dijual ke Indonesia. Kita jadi konsumen. Ini kata siapa? Kata Bung Karno. Yang ketiga, negeri jajahan dijadikan tempat memutakan surplus kapital yang didapat dari kegiatan ekonomi mereka demi mendapatkan rente. Mereka minjamkan uang ke negeri itu. Negeri ini berhutang kepada penjajah. Kemudian kita membayar bunganya. Subhanallah. Ini ucapan Bung Karno, tulisan Bung Karno tahun 1930. Sebelum kita merdeka. Apakah tanda-tanda itu ada sekarang pada kita? Apa penyebabnya? Sepertinya kita belum bersyukur. Memang penjajahnya pergi, sempat bukan juga hanya pindah istana presiden, bukan itu, bukan juga tapi memindahkan negara-negara itu tidak wakil ingin kita presiden merdeka ke Nusantara. Mereka juga bukan ingin itu. Kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Apa penyebabnya kayaknya? Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah. Ceritakan tentang nikmat. Harus berani memiliki agenda besar. Berani punya agenda besar. Nikmat dan apa kesusahan? Ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui
93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Yang dia ceritakan hanya tentang Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan, ya, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Begitu pula kita ceritakan Ini tentang ada Ketua kebaikan Allah MPR kepada ada kita. di sini, Allah Pak itu maha Bambang baik. Susatyo juga. Jangan ketika engkau susah saja. Kembali kampung lagi. tahu. Kita ingin Sepeda menghadirkan motornya hilang. pembangunan yang Sak Gunung Kidul tahu. Indonesia sentris, Waktu dia beli motor bukan nggak ada yang tahu. Jawa sentris. Sampai orang ngomong loh, gila. Kapan untuk beli Karena Indonesia ini bukan hanya motor? Pulau Kok nggak pernah Jawa. cerita beli motor? Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, Takut dipinjem sama 514 kabupaten dan kota, Maka 34 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Berbanyak dari ucapan Miangas sampai Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pulau Rote. Alhamdulillah, antum naik motor, Dan Alhamdulillah. Lihat ada negeri tapinya, ini, Masya tapi Allah, jalannya saat bagus. ini Kita tuh bersyukur nggak atas 58% nikmat aspal yang ada ya? dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita Apa yang dilakukan? terpusat di Pulau Jawa, Ketika 58%. Alhamdulillah. Kemudian populasi Yang 56% ada, kalau bolong, atau sekitar 149 juta penduduk di kita Pisuruan. ada di Pulau Jawa, bermukim Lu di Pulau kemarin Jawa. halus nggak Betapa bersyukur? Pulau Jawa ini sangat Maka terbebani bolong di jalan dengan itu untuk mengingatkan jumlah kita yang kepada sangat besar nikmat. itu. Agar kita, ya Allah, ternyata Itulah kenapa aspalnya api itu nikmat. Sering saya sampaikan, Indonesia Cuma perlu selama ini kita keadilan biasa-biasa ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 mudah pulau, jalan ke bukan buta-buta. hanya satu pulau. Perlu Membuat kesetaraan orang pembangunan, tidak merasakan perlu kenyamanan. pemerataan pembangunan. Maka tolong ceritakan nikmat. Tapi sekali lagi Ini bukan yang ingin kita dengan hadirkan, sombong. yaitu dengan Hanya membangun untuk menyatakan ibu Allah kota itu baik. Dan Nusantara. para orang tua ketika makan, ceritakan nikmat. Nusantara adalah Ini nikmat kota kemerdekaan, pintar kita bisa makan kayak masa gini, Nak. depan. Makan nasi, yang ceritakan gimana berbasis nasi ini bisa hutan sampai dan sini. alam belum ada di dunia, Sebelum belum merdeka ada. ada nasi. Tolong Yang dicarikan, makan belum nasi cuma ada. orang-orang kaya. Ini yang membedakan, ini yang Hanya nanti menjadi penjajah. diferensiasi Kemudian di situ ibu ada kota ikan, kita dengan umpamanya ikan ibu goreng. kota Nak, kau tahu negara-negara nih gimana lain. ikan bisa sampai ke meja kita? Padahal kita ada 70% di gunung. areanya nanti adalah area hijau. Emangnya ikannya naik gunung? Lahan Ada nelayan yang digunakan untuk membangun IKN mereka meninggalkan keluarganya. ini mereka awalnya mancing, adalah hutan mereka produksi. jaring, Jangan mereka ada yang jual keliru ke bahwa pasar. ini hutan alam, bukan. Itu engkau cuma tinggal Hutan makan. produksi. Nak. Kau tinggal makan gimana kalau kau Monokultur, setiap mau makan harus artinya di situ turun ke hanya pantai? ada satu jenis pohon. Mancing, Dan saya tahu betul pohonnya itu apa. baru bisa sarapan, Pohon baru eukaliptus bisa makan siang. yang dipakai untuk pulp Ceritakan sayuran, dan ditebang ceritakan setiap kalau ada daging 6 sampai kambing 7 atau tahun. apapun. Agar benar-benar Ini jangan anak-anak ada kita nanti belajar isu bersyukur. merusak hutan. Itu hutan produksi ingatkan yang juga setiap 6 tahun, 7 tahun ya ditebang. merdeka. Ini yang kita ingin kembalikan, justru Kalau kita tidak nantinya mengajari ingin anak kita bersyukur, kembali jadi hutan kita heterogen pun nggak pandai bersyukur. dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan, sehingga kita harapkan nanti Bersyukur menjadi dengan raga kita. hutan hujan tropis lagi, Ini tropical rainforest lagi di Kalimantan. Kalau cuma meyakini dengan hati, Untuk itu, kalau hanya untuk itu memuji Allah, yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemaian yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Luas lahan persemaian ada kurang lebih 16 hektar dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022 yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Allah menciptakan Kalimantan. kita untuk mengabdi kepadanya.
supaya Bapak Ibu ingat saya dari kehutanan. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Saya waktu menerangkan di persemaian di Kalimantan dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa beribadah. Dulu kalau mau berangkat haji susah jamaah, harus izin sama Belanda. 80% pulang dari sumber haji energinya diawasi sama adalah Belanda. Kenapa berasal dulu jamaah dari haji renewable energy. Mobil di sana nanti harus itu mobil pengawasan listrik. dari Belanda menurut beberapa sejarawan. Kemudian supaya Belanda tahu, oh ini sudah pulang haji. 80% Jangan transportasinya sampai dia adalah transportasi umum, autonomous karena vehicle, dulu ketika haji tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki. Yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minutes city, jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam di surat 10 menit. 13 Allah mengatakan i'malu. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia, sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. showcase perubahan peradaban Indonesia. Tapi bagaimana nikmat yang Allah berikan Di Financial Center, kita gunakan dalam ketaatan. di kawasan Healthcare Center, di kawasan Education Center, di housing area, di tourism area, silahkan ditindas. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Pelaku sejarah Indonesia masa depan. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin di Mekah nggak bisa bangun masjid, 17 Agustus ke kota Madinah yang pertama dibangun 2024 masjid. Ini kita bisa bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Merayakan bersama-sama di Nusantara. Terkadang beliau berpuasa berhari-hari karena nggak ada makanan di rumah. Dan ternyata orang-orang musyrikin tetap menyerang kota Madinah, ingin membantai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Perjuangan belum selesai, pamannya meninggal dunia, dibelah perutnya, dikeluarkan jantungnya, sahabat-sahabatnya dimutilasi, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, sallallahu ala nabiyina wasallam. Dan ternyata beliau sholat sampai bengkak kakinya. Kita ini yang sudah dikasih kemerdekaan pernah sholat sampai bengkak kakinya. Yang ada main sepak bola sampai bengkak kakinya, main voli sampai bengkak tangannya. Ada yang beribadah sampai bengkak kakinya. Aisyah radhiyallahu taala anha heran ketika melihat Nabi alaihi salatu wasallam salat sampai bengkak kakinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, engkau melakukan ini, kok bisa lakukan ini? Padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang. Selesai sudah. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dosanya sudah diampuni, masih sholat? Berhenti sholat. Alhamdulillah, selesai sudah. Supaya kita tahu kita nggak pandai bersyukur. Nabi alaihissalam ketika ditanya itu beliau mengatakan, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakur." Wahai Aisyah, apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang pandai bersyukur? Karena Allah mengatakan, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jamaah rahimakumullah.
Dulu ada negeri namanya Sabah. Negeri Sabah ini ada di Yaman. Kita sering mendengarkan ungkapan beberapa ustadz, beberapa ulama, beberapa kiai ketika mereka menyampaikan tentang Indonesia. Mereka mengatakan mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga menjadi negeri yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kesejahteraan, dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Itu Sabah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu Sabah. Dan Sabah itu hilang sekarang. Mereka nggak jadi baldatun thayyibah. Yang sebelumnya thayyibah, yang dikatakan kebun-kebunnya indah sekali, jemaah. Kotanya itu nyambung dengan kota-kota lain karena makmurnya. Mereka kalau mau panen itu tinggal naruh keranjang di kepalanya, jalan berjatuhan buah-buahan di sana. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah mengatakan di ayat 15, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Telah ada tanda kebesaran Allah di tempat tinggalnya kaum Sabah, di negeri Sabah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kebun-kebun yang indah, jannah kayak surga, jemaah. Di kanan dan di kiri. Kulu min rizqi rabbikum. Allah mengatakan kalian makan min rizqi rabbikum, dari rizki Tuhan kalian. Tadi yang kita bicarakan, semuanya dari Allah. Jangan ada yang berpikir karena usaha, karena kerja keras, karena kecerdasan, karena belajar, karena Allah yang kasih itu rezeki. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang pintar tapi miskin, dan tidak sedikit orang yang nggak lulus kuliah kaya raya. Kok bisa kayak gitu? Mir rizki rabbikum, itu rezeki dari Tuhan kalian. Lalu Allah katakan baldatun washkuru lahu, syukur itu nikmat, syukuri itu nikmat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh dengan kebaikan dan Tuhan yang Maha Pengampun. Fa'arabu. Ternyata mereka enggak bersyukur. Allah kirimkan badai, Allah kirimkan banjir yang menghabisi negeri. Sebagaimana Allah pernah menenggelamkan bumi ini. Bukan hanya Indonesia, jemaah. Di masa Nabi Nuh, Gunung Kidul ini nggak ada, tenggelam semuanya. Dunia tenggelam, jemaah. Di masa itu. Gara-gara apa? Fa'arabu. Gara-gara berpaling dari nikmat Allah, dari peringatan Allah, tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan penghidupan yang susah. Dan itu sudah terjadi dengan Sabah. Mungkinkah itu terjadi di Indonesia? Mungkin. Kenapa tidak? Apa kelebihan di Indonesia? Oh, orang-orangnya taat, bersyukur kepada Allah. Ya, kalau bersyukur Allah tambahin nikmatnya. Tapi kalau kufur, apa yang terjadi di negeri Sabah bisa terjadi di negeri kita. Dan Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nih kita bicara syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan raga kita. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, apa yang akan terjadi? La fatahna alaihim barakat. Kami
akan membukakan berkah-berkah buat mereka, minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Allah akan bukakan. Walakin kadzabu, tapi yang jadi masalah mereka ingkar, mereka mendustakan, mereka tidak beriman, mereka tidak menjalankan perintah Allah yang haram dilakoni. Seakan-akan perintah agama tidak penting. Padahal ketika antum mati, antum tidak akan ditanya dari Gunung Kidul atau dari mana. Antum akan ditanya, man rabbu, siapa Tuhanmu? Siapa yang kau sembah? Man nabiyuk, siapa nabimu? Madinuk, apa agamamu? Nggak ditanya engkau orang mana. Ahibati fillah, ada 5 perkara yang jangan sampai itu menimpa kita. Kenapa? Kalau penjajah yang datang siap untuk berperang semuanya? Jamaah, kalau ada Belanda datang lagi, Australia datang lagi, berani kita menghadapi mereka? Kira-kira kita menang atau kalah? Kalau Amerika datang ke sini, kita lawan? Menang apa kalah? Kok wis kalah tuh jemaah? Menang insya Allah. Menang. Intan surullah yansurkum. Kalau Allah menolong kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Kita nggak boleh kabur, kita hadapin sampai titik darah penghabisan. Sebagaimana pahlawan melakukan itu. Tapi kalau kita perang sama Allah, mungkin menang? Nggak mungkin. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayatkan Ibnu Majah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ya ma'syarul muhajirin, wahai kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini yang dulu hidup ditindas di Mekah, seperti dijajah mereka di negeri mereka sendiri. Rumah-rumah mereka, usaha-usaha mereka, tapi oleh kaum Quraisy yang musyrik, mereka ditindas. Mereka nggak merdeka. Maka kemudian mereka merdeka, hijrah sampai ke kota Madinah. Sudah hidup senang. Tadi walaupun secara ekonomi mengalami kesulitan, Nabi mengingatkan mereka, ya ma'syarul muhajirin, khamsun idzabtulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 perkara yang kalau kalian dikasih bala dengan 5 perkara ini, berat hidup kalian. Wa a'udzu billah, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai 5 perkara ini menimpa kalian. Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha. Tidaklah perbuatan fahisyah. Fahisyah ini perbuatan dosa yang menjijikkan, seperti zina, homoseksual. Tadi malam nih, istri anak itu bacakan berita. Bang, udah dapat berita. Apa namanya? Anak SD umur 10 tahun pesta seks. Umur 10 tahun. Na'udzubillah. Bagaimana kita melihat perzinaan di depan mata, orang tua menghalalkan anaknya dibawa oleh laki-laki yang bukan suaminya. Kira-kira kalau anak perempuannya dibawa itu, apa yang dilakukan oleh laki-laki itu kepada putrinya? Bapak-bapak,
Kalau ada anak SMA, kuliah, dibawa sama pacarnya keluar dan minta izin, Pak saya bawa anaknya. Oh iya bismillah, tafadhol. Kira-kira jangan malam-malam pengalaman. Insya Allah. Iya, pernah dibilangin jangan malam-malam sama orang tua. Apa? Kita biarkan. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Ternyata kita melepas anak-anak untuk berzina. Yang namanya perselingkuhan di dunia kerja jangan ditanya. Kumpul laki perempuan jadi satu. Kenapa sih? Di SMA itu harus kumpul laki sama perempuan. Apa pengaruhnya kepada pendidikan? Ini bicara kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka dan sampai hari ini ada sebuah sekolahan di Jakarta namanya Canisius. Sekolahnya yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Belanda yang bangun itu sekolah. Milik Katolik. Itu sampai hari ini khusus laki-laki. Sampai hari ini. Sebelum merdeka sampai merdeka mereka istiqomah. Tetap gak boleh kumpul perempuan sama laki ini. Mereka mau belajar. Bukan mau pesta seks di situ. Bukan mau pacaran. Waktunya belajar untuk membangun negeri. Dan ternyata lulusan dari sekolah itu jadi orang semuanya. Nggak ada yang jadi macan gitu ya. Atau jadi orang. Jadi orang-orang hebat. Karena mereka fokus belajar jemaah. Tapi ketika anak-anak kumpul laki sama perempuan. Maka ini kata Nabi SAW. Kenapa kok dipisahkan sih? Perempuan di belakang, laki di depan. Kan ini kajian Ustaz. Insya Allah hatinya bersih semua. Kalau dikumpulkan nyetrum. Tahu pernah lihat orang kesetrum? Memandang saja. Memandang perempuan yang gak halal untuk dipandang. Itu kata Nabi SAW. An-nadratu sahmun masmum min sihami iblis. Memandang itu anak panah beracun dari anak panahnya iblis. Jadi memandang lewat saja, istrinya tetangga lewat antum pandang. Bagaimana antum memandang istri antum? Kok ayuan bojone tonggo ya? Masya Allah. Makanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal tonggoni sama. Ngelihat rumput yang di rumah kita kok luwih hijau ya. Ada syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan tidaklah al-fahisha, perzinaan, homoseksual, dan na'udzubillah jemaah dengan homoseksual ini. Ada suksesornya, ada dai-nya, ada yang mengajak. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kok dilakukan? Ya, agar kemerdekaan itu hilang. Hatta yu'linu bi, sampai mereka ngumumkan, nggak malu mereka berzina. Dulu jamaah, waktu anak SD, anak masih ingat. Ada tetangga masjid itu, dia menikah dalam kondisi hamil. Itu jadi omongan satu kampung. Mereka semua mencela perbuatan itu. Na'udzubillah, kok bisa katanya. Sekarang artis-artis gak punya suami, punya anak. Biasa. Dan di kampung-kampung mereka hamil dari hasil zina. Biasa. Kita tidak lagi mengingkari hal itu. Padahal mengingkari kemungkaran itu wajib. Walaupun dengan hati. Gak ada ceritanya. Oh wis biasa. Apanya ini biasa Ustaz. Oh di kampung biasa ya, namanya anak-anak muda Ustaz. Bayangkan.
dianggap biasa. Dan itu yang terjadi. Apa yang akan Allah turunkan? Illa fasha fihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu. Allah akan kirimkan kepada mereka penyakit-penyakit, wabah-wabah yang belum pernah ada di umat-umat sebelumnya. Iya, COVID-19. Antum tahu COVID-19? Kita kayak dijajah. Keluar rumah sendiri tidak boleh. Mau ke masjid ditutup masjidnya. Sekolah anak-anak berhenti sekolah. Yang kerja di penerbangan kapalnya nggak boleh terbang. Bayangin kalau kita tetap mengisi kemerdekaan ini dengan kemaksiatan, Allah akan kirimkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mauna wa jawris sultan alaihim. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Penipuan sekarang jamaah betapa maraknya. Online, tidak online, yang kerja di pasar ngurangin timbangan, yang jualan menipu saudaranya. Kalau itu terjadi dan kita membiarkannya, apa yang terjadi? Allah akan kirimkan kekeringan. Allah kasih paceklik. Allah bikin harga-harga tinggi. Dulu berapa harga beras? 5 tahun yang lalu berapa harga beras? 6. Yang jualan beras? Nah, mana yang jualan beras? Iya, 5 tahun yang lalu berapa harga beras? 8.000. Sekarang berapa? 13. Naik 5.000. Iya. Kemudian harga bensin berapa? Dulu berapa? Sekarang 10.000. Hah? Sudah naik lagi? Insya Allah jamaah. Naiknya diam-diam. Ya nggak usah rame-rame naik Ustaz. Artinya kita lihat semua jadi mahal, semua jadi sulit. Kenapa seperti itu? Kita nggak mensyukuri kemerdekaan. Kita melakukan penipuan. Dan subhanallah, termasuk adab dari Allah, Allah kasih pemimpin yang zalim. Kita kan sering mengatakan, oh gara-gara pemimpin yang zalim ini. Bukan, gara-gara kitanya yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Yang namanya penipuan dari bawah, jangan bicara di atas. Dari RT, RW, sekolahan SD. Kita lihat kepala sekolah yang ditangkap gara-gara manipulasi dana SD. Itu terjadi. Kalau itu yang terjadi, Allah akan berikan hukuman. Apa hukumannya? Jelas. Allah kasih kesulitan di ekonomi, harga-harga mahal, dikasih pemimpin yang zalim mereka. Kemudian yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'. Dan apabila mereka tidak menunaikan zakat. Zakat ini kalau 100 juta berapa zakatnya? 2,5 juta. Kalau 1 M 25 juta. Kalau 1 triliun 250 1 triliun 25 miliar 250 juta. Hah? Ya apa sih? Kalau 1 triliun berapa zakatnya? $25 miliar.
Kalau duitnya 100 triliun. Kita lihat yang mengeluarkan zakat ini, ya yang uangnya 100 miliar masih mengeluarkan zakat. Yang sudah 10 triliun ke atas ini kadang-kala sulit mengeluarkan zakat. Karena zakatnya banyak. Dan ketika orang itu tidak mengeluarkan zakat, hukumannya apa? Allah akan halangi hujan turun. Kenapa akhir-akhir ini kita melihat musim itu kok nggak karu-karuan? Musim hujan nggak turun hujan, musim seharusnya nggak hujan, turun hujan. Ingat, kita kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Nih, yang bisa menyebabkan penjajah balik ke negeri kita. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian sama Allah dan Rasul. Kita punya perjanjian. Kita hamba Allah Azza wa Jalla. Kita punya ketentuan-ketentuan yang harus kita amalkan. Kalau kita melanggar ini, kita berkhianat, Allah akan kirimkan musuh yang menguasai kita. Sebagian yang dimiliki oleh negeri kita diambil sama musuh. Dan itu sudah terjadi. Maka hendaklah kita introspeksi diri setelah kita merdeka. Boleh jadi negeri kita akan terpecah-pecah, dicaplok sana, dicaplok sini. Apa penyebabnya? Kita nggak bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Kita nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau musuh datang kita bisa menghadapi. Tapi kalau musuh itu hukuman dari Allah, selesai. Dan yang terakhir, yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpinnya meninggalkan berhukum dengan kitabullah, tidak mengambil aturan dan hukum dari sana yang Allah sudah tetapkan untuk maslahat manusia. Mereka maunya sendiri. Apa yang terjadi? Allah jadikan mereka berpecah belah. Mereka berantem di antara mereka sendiri. Kita niki bineka tunggal ika. Kita beragam. Ketika kita meninggalkan aturan-aturan Sang Pencipta, maka yang akan terjadi peperangan saudara. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah. Setiap sholat, sebelum engkau salam atau sesudah salam, jangan lupa untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ajarin anaknya, baca artinya, ya Allah bantulah aku ya Allah untuk dapat berzikir mengingatmu, bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepada kami, dan agar beribadah yang baik. Barakallahu fiik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.